أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan sepantasnya kita untuk senantiasa mensyukurinya. Dalam surat Yusuf ayat ke-108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Dalam surat Yusuf 108 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku menyeru ke jalan Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang yang mengikuti saya. Wa subhanallahi, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukanlah termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Yang dimaksud dengan kalimat sabili ay tariqi wa sunnati. Qul hadhihi sabili, maknanya adalah tariqi, jalanku, wa sunnati, ya, sunnahku, pengertian yang muradif yang sama, yaitu jejakku, jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah, maksudnya adalah ila dinihi, kepada agama Allah, wa dari karamatihi, dan kepada hari akhirat, yaitu negeri yang mulia. Ala basiratin ay ala ilmin, yaitu di atas ilmu. Wa burhan, dan di atas burhanin, yaitu penjelasan. Burhanin syar'i wa aqli, penjelasan secara syar'i maupun akal. Ittaba'ani, yang mengikutiku, ay iqtadabi, yaitu meneladaniku, mengikutiku. Subhanallah, unazihullahu wa u'azzimuhu min ayyakuna lahu syarik au nadid. Subhanallah maknanya adalah mensucikan Allah, wa u'azzimuh, dan mengagungkannya,
min ayakuna lahu, dari segala bentuk syirik, serikat au nadib atau tandingan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar kita berpegang kepada apa yang telah diserukan oleh Allah dan Rasulnya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi bahwasannya yang dimaksud penjelasan secara ijmali, penjelasan secara global tentang ayat tersebut, yaitu ya'murullahu nabiyahu fi hadhil ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di dalam ayat ini, bi ayyu'alliman nas wa yubayyana lahum tariqatahu wa sunnatahu, yaitu agar mengajari manusia dan menjelaskan kepada mereka jalan dan jejak sunnahnya. Wa anna manhajahu fil hayati, dan sesungguhnya jejak sunnah tersebut adalah merupakan manhajnya di dalam kehidupan. Wa man ittaba'ahu da'wah ila dinillahi wa tauhidih, dan barang siapa yang mengikutinya, dia berdakwah kepada agama Allah dan tauhidnya, mengesahkannya. Wa annahu, dan sesungguhnya dakwahnya itu fi dzalika ala ilmin wa burhanin, yaitu dakwah yang ditunaikan, diselenggarakan di atas ilmu dan penjelasan. Wa man iktada bih wa saddaqa bih, dia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang meneladaninya, yang mengikutinya dan membenarkan tentang perjalanan dakwahnya. Wa annahu, dan sesungguhnya yunazzihullah wa yu'azzimuh ayyakuna lahu syarik, bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensucikan dan mengagungkan dirinya dari apa-apa yang diserikatkan fi rububiyati wa asma'ihi wa sifatihi, dalam masalah rububiyahnya dan asma serta sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu bari'u minal musyrikin wa syirkihim, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlepas diri, dan orang-orang yang bersamanya berlepas diri dari orang-orang musyrik dan segala bentuk kesyirikan mereka. Maka di dalam penjelasan secara ijmali, secara global ini, kita akan dapati faedah bahwasannya di dalam ayat ke-108 surat Yusuf ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengajari manusia, untuk memberikan penjelasan-penjelasan agar manusia berada di atas jalan jejak Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ditugaskan untuk menjadi dai,
Da'i artinya orang yang menyampaikan. Da'i ilallah, menyampaikan ke jalan Allah. Menyampaikan, maksudnya adalah menyampaikan ila dinihi, menyampaikan ke agama Allah. Sehingga manusia selamat di muka bumi ini dan juga selamat di hari akhirat nanti. Ini adalah tugas da'i. Tugas da'i ilallah yaitu menyelamatkan, mengajak manusia ke jalan yang selamat. Menyeru agar manusia masuk ke dalam firqatun najiyah. Manusia masuk ke dalam kelompok an-najiyah yaitu yang selamat. Selamat dari apa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang dimaksud dengan an-najiyah, selamat, yaitu ketika di dunia, ketika dia masih hidup, dia selamat dari segala macam bentuk bid'ah. Selamat agamanya dari tercampuri oleh kebid'ahan-kebid'ahan. Berapa banyak manusia yang hidup di muka bumi ini menyangka dirinya telah beragama secara baik, tetapi senyatanya mereka melaksanakan ajaran yang diyakini sebagai ajaran agama. Ternyata apa yang mereka amalkan tidak lebih dari kebid'ahan-kebid'ahan. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka menyangka itu adalah dari agama. Mereka itu adalah menyangka dari Islam. Tapi sebenarnya amalan-amalan yang mereka perbuat bukanlah dari ajaran Islam. Mereka memperingati Maulid Nabi seakan-akan itu adalah dari agama, dari Islam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melakukan. Demikian juga para sahabat yang utama, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum, mereka semua pun tidak menyelenggarakannya. Demikian juga para sahabat yang lainnya tidak menyelenggarakan yang demikian ini. Kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan diwujudkan dalam bentuk peringatan-peringatan, tetapi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diwujudkan dalam bentuk menghidupkan sunnah-sunnah, dalam bentuk menghidupkan ajaran-ajaran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sebagian kaum muslimin terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang demikian ini. Mereka menyangka bahwasannya datang ke kuburan meminta-minta itu adalah merupakan perbuatan amaliyah dari agama. Padahal sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan yang demikian ini. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada nabinya di dalam ayat ini, yaitu surat Yusuf ayat ke-108, untuk mengajari manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi pun ditugaskan untuk mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah dan sunnah kepada segenap manusia. Maka dengan demikian orang yang mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah merupakan orang-orang yang mengikuti dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa manhaj da'i ilallah?
orang yang menyeru kepada jalan Allah, yaitu disebutkan di dalam ayat ini ala basiratin, di atas basirah. Maksudnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Aziz bin Sulaiman Al-Qara'awi, yang dimaksud dengan ala basiratin ala ilmin wa burhanin syar'i wa aqli, yaitu di atas ilmu dan penjelasan syariat dan akal. Ini seseorang yang berdakwah di jalan Allah, tidak boleh dakwah dengan hawa nafsunya, dakwah dengan keinginan-keinginannya. Maka melihat dari segala bentuk macam da'i, dari segala bentuk macam orang yang pada sekarang ini berdakwah. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, du'at, inna du'at awil muntasibin ila da'wah salasa asnaf. Du'at, orang-orang yang berdakwah itu, atau orang-orang yang menisbatkan dirinya ke dalam dakwah, itu terbagi kepada 3 macam. Jadi yang namanya da'i, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ada 3 macam da'i. Yang pertama, kelompok yang pertama dari da'i atau du'at, hum ahlul basirah, yaitu mereka yang tergabung dalam ahlul basirah. Ay al-fiqhu fi dinillah wa da'wati ilaihi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa bil hujjajil wal barahin. Wa haula'i hum as'adun nas, humul ladzina asna Allah 'alaihim fi qawlihi lin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, kelompok da'i, kelompok duat yang pertama adalah yang disebut dengan ahlul basirah. Kenapa disebut ahlul basirah? Karena dia faham agama Allah. Wa da'watu ilaihi bil hikmati, dan dia menunaikan dakwahnya dengan cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara memberi nasihat yang baik. Wabil hujjaj wal barahin, dan memberi hujjah memberi argumentasi, wal barahin, dan penjelasan-penjelasan. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, wa haula'i hum as'adun nas, mereka itu adalah kelompok orang-orang yang paling bahagia, yang paling bergembira. Kenapa paling bergembira? Karena merekalah orang-orang yang telah mendapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah nyatakan dalam surat Yusuf 108. Yaitu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji duat, orang-orang yang berdakwah ke jalan Allah di atas basirah ini, atau mereka disebut sebagai hum ahlul basirah. Mereka mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala yang ditujukan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini adalah ahlul basirah.
Maka seyogyanya kita berusaha agar kita menjadi orang-orang yang tergabung di dalam duat dari kalangan ahlul basirah, yaitu dengan cara membekali diri kita dengan ilmu, membekali diri kita dengan pemahaman agama yang benar, membekali diri kita dengan syariat-syariat Allah dan kemudian kita mengamalkannya. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak dai, berapa banyak duat, mereka ceramah ke sana kemari, tetapi mereka tidak lebih daripada menjual agama. Ada maksud-maksud kepentingan-kepentingan tertentu. Entah dalam rangka untuk kesuksesan bisnisnya, entah dalam rangka kesuksesan pengumpulan dana dan seterusnya. Yang semuanya itu adalah dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Bukan dalam rangka kepentingan umat. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan kelompok da'i yang kedua, yaitu du'atul jahli. Para da'i yang jahil, yang jahil dia, tidak paham agama. Siapakah mereka? Wahumul ladzina yatasaddaruna mayadin ad-da'wati wala fikhi indahum fi dinillah. Yaitu orang-orang yang yatasaddaruna, mereka ada di barisan terdepan, mayadin dakwah, di dalam medan dakwah. Wala fikhu indahum fi dinillah, akan tetapi mereka tidak paham, tidak memiliki pemahaman yang benar fi dinillah, di dalam agama Allah. Dai-dai yang demikian ini menyebar. Dakwah mereka dinanti bukan karena ilmunya, tetapi karena lucunya, karena lawakannya, karena ketawanya. Jadi dai-nya bukan sebagai penyampai syariat Allah, tetapi yang ditunggu oleh orang-orang yang akan mendengarkan ceramahnya adalah lawakan-lawakannya. Ini kenapa dia yang ditunggu adalah lawakan-lawakannya? Karena ceramahnya tidak mengandung tuntunan yang benar, tidak memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana berilmu, bagaimana beramal sesuai yang digariskan di dalam syariat. Karena itu masyarakat pantas apabila menanti kehadiran sang da'i, sang mubaligh, sang penceramah ini, bukan ilmunya yang ditunggu, tetapi guyonannya. Maka ketika selesai ceramah, orang-orang ditanya, apa yang kamu dapat dari mendengarkan ceramah itu? Maka yang satu akan mengatakan, wah, mubalighnya lucu. Nah, bukannya dia menjawab, alhamdulillah, saya datang ke pengajian tersebut sehingga paham agama, sehingga paham bagaimana saya berwudu yang benar, saya paham bagaimana mandi janabah yang benar, alhamdulillah saya dapat ilmu. Bukan itu. Tetapi yang diingat dan yang paling kencang masuk dalam memori pendengarnya adalah lawakan-lawakan, guyonan-guyonannya. Ini karena apa? Karena yang ceramah adalah du'atul jahli. Para da'i yang bodoh. Para da'i yang tidak paham Islam. Oleh karena itulah mereka tidak paham Islam, tapi duduk di kursi utama
dalam medan dakwah ini. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, wa haula yufsiduna fil ardi wa la yaslahuna. Mereka itu adalah orang-orang yang merusak di muka bumi. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan perbaikan, tidak melakukan islah, perbaikan. Wahum fil haqiqati, dan mereka itu pada hakikatnya, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sullamun li ahlil ahwa. Mereka itu adalah tangga bagi para pengekor ahlul ahwa, yaitu para orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka tidak lebih daripada sulam, tangga, untuk para pengekor hawa nafsu, untuk kemudian memperlalat agama ini bagi kepentingan-kepentingan hawa nafsunya. Dan banyak duatul jahli sekarang ini, baik mereka memakai baju politik, baju partai, mengendarai kendaraan politik, entah ikut partai ini, partai itu. Kemudian mereka ceramah agama, setelah yang hadir banyak, baru ceramahnya melenceng agar pendengarnya memilih partai yang dia sukai. Ini duatul jahli. Oleh karena itu mereka adalah sullamun li ahlil ahwa, tangga bagi ahlul ahwa, orang-orang yang senang dengan hawa nafsu. Karena tidak punya agama, sehingga disetir ke sana kemari. Yang ketiga, kelompok ketiga, yaitu du'atul fitnah wad dhalal. Para dai yang suka menyebarkan fitnah, yaitu menyebarkan berbagai macam syubhat, berbagai macam kesesatan. Maka mereka ini, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, mereka adalah du'atul inhiraf, para da'i yang menyeleweng. Mereka adalah orang-orang yang menyeleweng. Ini 3 kelompok da'i. Di manakah seseorang ini terletak? Apakah di dalam hum ahlul basirah, ataukah di dalam du'atul jahli, atau dalam du'atul fitnah wad dhalal? Yang namanya da'i, para da'i yang terjerumus kepada fitnah dan dhalal, kesesatan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa membuat masyarakat menjadi terfitnah. Yang tadinya rajin ngaji, kemudian dibisiki, jangan dekat-dekat dengan fulan. Kenapa? Kalau di sana itu keras-keras, mutasyadid, aliran keras. Tidak perlu ke sana. Sukanya tahzir-tahziran. Sukanya mentahzir ini, mentahzir ini, mentahzir ini. Itu. Maka ikhwa fiddin azakumullah, yakinlah bahwasannya agama ini yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan sampai kemudian terpengaruh oleh bisikan-bisikan yang sebenarnya keluar dari hawa nafsu seseorang.
Maka kita harus mengenali tentang dakwah ini, bahwasannya dakwah ini dakwah tauhid. Terkhusus dalam hal ini adalah dakwah tauhid yang menyeru seseorang untuk bertauhid uluhiyah. Itu akan menjadikan dakwah kita memisahkan antara al-haq dan al-batil. Memisahkan antara ahlul haq dengan ahlul batil. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala menyebutkan, wa hadza huwa tauhidul uluhiyah alladzi kana fihi an-niza' wal khusumati bainal nabiyyin wa ummamihim. Dan sesungguhnya dakwah tauhid uluhiyah adalah dakwah yang di situ menjadi salah satu pemicu tumbuhnya an-niza', yakni perselisihan, wal khusumah dan perseteruan bainan nabiyyin wa ummamihim, antara para nabi dan umatnya. Artinya apa? Artinya ketika para nabi memberikan dakwah, menyampaikan dakwah tentang terkhusus tauhid uluhiyah, maka ada sebagian umatnya yang mengikuti seruannya, dan ada sebagian umatnya yang kemudian menolak mentah-mentah, bahkan memerangi, bahkan berusaha untuk membunuh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari situlah akibat dakwah tauhid uluhiyah ini, kemudian umat para nabi tersebut terpilah. Yang satu masuk ke dalam golongan ahlul haq, dan satu lagi sebagian mereka terjerembab ke dalam kelompok ahlul batil. Ini dakwah. Oleh karena itulah kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, wa min ajli hadza tauhid, dan karena tauhid inilah kanat al-mufasalah wal adawah wal bughdu. Karena itulah terjadi al-mufasalah, pemisahan, wal adawah, permusuhan, dan al-bughdu yaitu kebencian di antara umatnya yang semula ketika belum didakwahi mereka masih dalam keadaan tidak mengerti agama. Setelah mengerti agama, satu mengikuti al-haq, satu mengikuti al-batil, sehingga kemudian timbul mufasalah, terjadi pemisahan. Maka inilah yang dikatakan bahwasannya kita apabila berdakwah pasti tunggu saja. Antum tunggu saja ketika menyampaikan al-haq bahkan kepada salafiyin sendiri. Ketika kita menyampaikan al-haq, maka tunggu saja komentar mereka. Wah, itu keras. Wah, itu ekstrim. Wah, itu salafi keras. Mutasyaddid. Itu orangnya suka tahzir-tahziran. Kesannya mereka adalah orang-orang yang lemah lembut. Kesannya mereka orang yang lemah lembut. Padahal mereka senyatanya adalah orang-orang yang tidak mengerti adab. Orang-orang yang tidak paham sopan santun. Jangankan isi ceramahnya, tutur katanya saja kasar. Iya tidak? Tutur katanya saja kasar. Bagaimana mungkin dakwah di Solo menyebut dengan kalimat maaf, cocok. Kasar tidak? Kasar tidak? Ada orang Solo asli. Ada orang Solo asli. Kalimat itu kasar tidak? Kasar. Belum isinya. Bahasanya saja sudah kasar. Ini yang kemudian menjadikan fitnah di kalangan umat.
Ya. Tidak bisa menempatkan diri. Ya. Tidak bisa menempatkan diri. Ya. Maka hati-hati terhadap dai yang semacam ini. Hati-hati. Di mana dia berada, dia akan bikin kerusuhan-kerusuhan. Dia akan bikin huru-hara. Dia akan memecah belah ikhwan. Baik itu kalangan, terkhusus dari kalangan salafiyin. Ya. Ya. Ajakan dari sururiyun pun akan diterimanya. Ya. Diundang ke daurah, didatangi. Ini adalah dai yang berbahaya. Berbahaya bagi umat. Ya. Karena perbuatan satu orang kemudian penisbahannya kepada kelompok dalam dakwah ini. Ya. Memang dia menampakkan sunnah. Janggutnya lebat. Luar biasa. Orang menyangka, oh sama kelompoknya. Oh ternyata itu temannya Dokter Didit. Sama janggutnya lebat. Fitnah. Orang baik-baik akhirnya terfitnah. Karena perbuatan satu orang. Ya. Nilai setitik, rusak susu sebelanga. Karena perbuatan satu orang kemudian menjadikan kelompok, ya, menjadikan dakwah terfitnah. Maka ikhwafiddin azakumullah, ya, ada 3 macam ya, duat yang disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ya. Dengan demikian kita bisa mengira kategori mana orang, oh duat yang seperti ini duatul jahl. Dia nggak ngerti agama tapi pandai retorikanya, menarik ceramahnya. Nah, bicara, ketawa, senang. Ya. Isi ceramahnya tidak ada. Ya. Ada lagi kelompok yang kedua yaitu duatul fitnah wa dhalal. Ya. Mereka menyerukan kepada fitnah dan kesesatan. Ya. Dan yang namanya menyeru kepada kesesatan, ya, ini bertahap. Tidak langsung orang itu langsung jerat jadi hizbi. Tidak. Ya. Tidak langsung seorang salafi kemudian terjatuh kemudian jadi hizbi. Tapi biasanya bertahap. Aglabnya itu, aksar, kebanyakan mereka itu bertahap jatuhnya. Awalnya apa? Awalnya sih senang dengarkan radio. Bukan radio Darussalaf. Ya. Ya. Radio yang disiarkan oleh kalangan hizbiyun. Ya. Senang mendengarkan. Kemudian setelah mendengarkan, tertarik dengan retorika da'inya. Tertarik dengan retorika mubaliknya. Karena sudah senang, di mana mubalik ini berceramah, dia ikuti. Awalnya seperti itu. Oh ternyata setelah diikuti, senang, mantap. Menerima ajarannya. Ya. Pada tahap ini sudah terkristal pemahaman agamanya. Maka kemudian setelah senang dengan satu mubalik ini, kemudian teman-teman mubalik yang lainnya pun akan disenangi juga. Ujung-ujungnya ternyata mubalik ini ya, masuk ke dalam jaringan tukang ngebom. Ya. Sebab di sini ada 2 jaringan mubalik, tukang ngebom dan tukang ngebon. Ini ya,
bertahap sehingga seseorang kemudian masuk ke dalam jaringan terorisme. Awalnya cuma ngaji. Saya cuma ngaji di tempat masjid itu kok. Enggak, itu membaliknya macam-macam di sana. Kalau hari Ahad ini fulan, kalau hari Ahad ini Ustaz fulan, hari Ahad ini Ustaz fulan. Mulai tadinya cuma menyaring saja semua. Setiap hari Ahad dia hadir di situ. Nggak taunya mulai tertarik. Oh, Ahad yang kesekian yang enak didengar. Mulai dia di situ. Mulai terkagum-kagum dengan penceramahnya. Nah, setelah itu kemudian di mana si penceramah ini berada, dia ikut. Akhirnya berkenalan dengan teman-teman si penceramahnya ini. Akhirnya kemudian akrab. Dan setelah akrab, menjadi bahagian dari mereka. Itu namanya pola rekrutmen. Ya. Pola rekrutmen untuk menjadi kader. Ya. Kader teroris. Ya. Ini berawal dari mendengarkan radio. Berawal dari mendengarkan radio. Oh, ternyata yang punya Ma'had Salaf itu tidak hanya di sini toh. Ternyata ada juga di sana. Oh, ini radionya. Oh, enak juga ya ini ustadznya penceramahnya. Datang. Akhirnya yang tadinya di sini sekali-kali ke sana. Oh, menarik juga ya. Terus dia datangi. Oh, terus kemudian subhat masuk. Ternyata kitabnya sama ya. Di sana juga ustadz-ustadznya pegang kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di sana juga ternyata yang dibahas kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Di sini Syekh Shalih Fauzan. Di sana juga ada yang membahas kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Wah, terus akhirnya banding-banding. Oh, kalau begitu ini sama. Semuanya salafi. Yang di sini salafi, di sana pun salafi. Belum bisa membedakan. Ya. Belum bisa membedakan. Baru setelah lama, oh beda di sini mas. Di sini pondok pesantren ini bisa dibangun bertingkat, masjidnya bagus, ustadz-ustadznya makmur. Karena di sini dapat dana. Dana dari mana? Ya. Oh, dana dari Kuwait. Oh, sama. Di sana juga dananya dari Kuwait. Dari Syekh Khalid Ad-Dhafiri. Kuwait juga. Oh iya. Tapi ini Kuwaitnya beda. Ya. Ini Kuwaitnya beda. Ini Kuwaitnya namanya Abdurrahman Abdul Khaliq yang suka mencela para ulama di Saudi itu. Hah? Wah, baru kaget. Tapi ya sudah kadung demen di sini. Ya udahlah di sini saja ngajinya. Nah, jadilah dia hizbi. Awalnya mendengarkan radio. Ya. Sama ini sama itu sama ini sama. Dakwahnya juga dakwah tauhid. Di sana pun dakwahnya dakwah tauhid. Di sini pun dakwahnya dakwah tauhid. Tidak bisa membedakan. Ya. Tidak bisa membedakan. Kenapa tidak bisa membedakan? Karena ilmunya belum nyampe. Ya. Siapa-siapa orang-orang di balik ini semua itu belum tahu. Ya. Baru mengerti di permukaannya saja. Oh, sama-sama air. Ya. Sama-sama mengajarkan kita para ulama salaf. Ya. Ustadz-ustadznya lagi banyak juga dari Jamiah Islamiyah, dari Madinah. Sama. Nah, subhat masuk. Akhirnya menjadikan, wah kalau begitu, ini sama-sama salafi. Ya. Akibat dari mendengarkan radio Roja. Ya. Padahal para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah melarang. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali juga melarang. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali juga melarang. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala.
Jika orang itu menghormati akidahnya, menghormati manhajnya, la yasma. Dia tidak akan mendengar radio itu. Ya. Tapi kalau orang itu tidak menghormati akidahnya, manhajnya, maka dia tidak akan peduli. Ya. Itu ya, terkait awal fitnah masuk melalui hal-hal yang seperti itu. Mulai mendengarkan, mulai senang dan seterusnya. Ya. Pas bertemu ternyata itu adalah dari kalangan hizbiyun. Ya. Maka ikhwafiddin azakumullah, ya. Dakwah ahlus sunnah wal jamaah yang dibimbing oleh para ulama adalah dakwah alal basirah, di atas basirah, ya. Di atas ilmu dan burhan, ya. Terkadang ya, pikiran kita kan belum sampai, diberitahu kamu jangan seperti itu, ya. Nanti kamu akan sedikit demi sedikit, bertahap demi bertahap terus, akhirnya ya, jadi awam betul, ya. Bertahap demi bertahap, ya. Dulu organisasi Al-Irsyad ini supaya kita dapat pelajaran. Organisasi Al-Irsyad ya, itu orang-orang terdahulunya pintar-pintar bahasa Arab, karena langsung orang-orang Arab. Iya tidak? Iya tidak? Tahun demi tahun merosot. Apalagi setelah lembaga pendidikan Al-Irsyad ya, mengadopsi kurikulum nasional di dalam sekolah. Akhirnya apa? Ya, karena kurikulumnya nasional ikut. Akhirnya bahasa Arab tersingkir. Ya, sampai sekarang kan orang-orang Arab kan, meskipun orang Arab, tapi tidak mengerti bahasa Arab. Tidak hanya tidak mengerti bahasa Arabnya, agamanya pun awam. Kenapa? Ini akibat dari sistem pendidikan yang mengawamkan mereka. Kita kan tidak sadar. Yang tadinya sudah salafi diawamkan. Ya. Tidak sadar kita. Ya. Kenapa demikian? Karena kita mengharapkan cita-cita anak kita nanti bisa jadi orang yang berguna. Anak kita nanti bisa jadi insinyur. Kan begitu. Bisa jadi dokter dan seterusnya. Semestinya kan kita punya idealisme. Anak kita harus jadi da'i ilallah. Kan begitu. Tapi kan salafi juga perlu punya dokter. Apalagi sekarang tidak punya di salafi ini dokter spesialis kandungan untuk para ummahat. Ya, oleh karena itu jadikan anak kita da'i supaya nanti dakwah di para dokter. Kan begitu. Apa di Ngawi itu dulu ada anaknya salafi yang disekolahkan ke spesialis kandungan? Kan tidak ada. Ya. Ustadz-ustadz kita di Ngawi dakwah, ya, kebetulan Allah takdirkan Dr. Puji menerima dakwah kita. Istrinya Dr. Farida, spesialis kandungan, juga menerima dakwah kita. Akhirnya kita punya dokter spesialis kandungan. Kan begitu. Karena apa? Karena dakwah kan. Bukan karena anak kita yang di apa? Disekolahkan. Ya. Kita di Ngawi ada Dr. Farida, ya, spesialis kandungan. Ya. Karena kena dakwah, mengenal dakwah. Ya.
Nah, seperti itulah perjalanan dakwah. Bertahap terus. Asal kita niatkan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan nusrah, pertolongan. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Wah, kalau anak kita di pondok nanti masa depannya suram. Ya kan? Masa depannya suram. Ya. Bukannya ingin jadi suram. Bagaimana tidak suram? Kan sudah diajari sama guru bahasa Arab. Al-mudarrisu at-tajiru ghaniyun, al-mudarrisu faqirun. Ya tidak? Sudah dibentuk di pola. At-tajiru ghaniyun, pedagang itu kaya. Tapi begitu tiba giliran al-mudarrisu faqirun. Oh, jadi guru pesantren itu memang miskin, fakir. Tenang saja, itu hanya pelajaran. Walaupun tidak jauh dari kenyataan. Tapi insya Allah, ya, mungkin secara harta, ya, amat sangat sederhana, tetapi jiwanya kaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Yang dimaksud orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tetapi orang yang kaya itu adalah yang kaya batinnya. Kaya batinnya. Banyak orang kaya, tapi kekayaannya untuk dirinya sendiri. Miskin tidak dia? Miskin. Kan kita sering melihat orang kaya tapi bakhil kan? Kita katakan miskin. Iya kan? Iya tidak? Fulan itu kaya tapi bakhil, miskin. Nah kan begitu kan ungkapannya? Miskin. Nah, menunjukkan dia miskin batinnya. Tapi ada orang yang hidupnya berkecukupan, ya pas-pasan. Tapi karena kaya jiwanya, kaya batinnya, ya, didatangi orang, mas, aku butuh ini. Oh ya, beres. Ambil saja itu di sana. Loh, jenengan nanti mana? Tenang. Insya Allah nanti diganti dengan yang lebih baik. Kaya. Tidak merasa kemudian tertutup jiwanya, kemudian bakhil. Karena kaya jiwa. Longgar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinna kinnan nafs. Sesungguhnya yang kaya itu adalah kaya jiwa. Ya inginnya kita kaya harta, ya kaya jiwa juga. Banyak harta, ya banyak juga. Ya. Memberikan, menyalurkan harta. Karena semuanya titipan dari Allah. Ya. Ya. Kalau nggak segera disalurkan, ini akan memperberat nanti di hari akhirat. Kan begitu. Ya. Ya. Ini yang menjadikan kita tidak kemudian patah semangat. Insya Allah masalah rezeki Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Ya. Jangan khawatir, ya. Bahwasannya seseorang yang belajar agama itu kemudian miskin. Ya. Jangan khawatir. Ya. Kekhawatiran itu adalah karena syaitan. Syaitan itu kan menakut-nakuti tentang kemiskinan kepada kita. Syaitan senantiasa menghembus-hembuskan kepada kita kefakiran. Ya, takut miskin, takut fakir, dan seterusnya. Ya. Tapi kita yang sudah belajar usul salasa, yakin rizki ala Allah. Ya. Hari ini jualan susu segar, insya Allah Allah sudah tentukan rizkinya.
Ya, besok jualan susu segar lagi. Ya, besok jualan sapi segar. Ya. Siapa tahu? Ya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah lah yang memutar roda kehidupan. Dan kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia. Mungkin dulu orang hidupnya sederhana, miskin, tapi Allah dalam beberapa bulan, beberapa tahun kemudian naik. Jangan patah semangat, jangan patah arang. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini. Sekedar tausiah, nasihat untuk kita berhati-hati dalam kehidupan dakwah ini, karena ini menyangkut keselamatan agama kita. Ya. Jangan bermudah-mudahan mendengar, wah, enggak apa-apa di sana juga salafi. Salafi yang bagaimana? Ya, salafi yang bagaimana? Ya. Banyak orang mengaku salafi. Ya, teroris saja Imam Samudra mengaku salafi. Ya. Imam Samudra saja mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sunni. Ya, banyak orang mengaku. Ya. Waktu dulu kita diundang pertemuan dengan Kapolda beberapa tahun silam. Pertemuan dengan Kapolda Jawa Tengah di Semarang. Di Mapolda, markas polisi daerah Jawa Tengah. Ya, dibongkar laptopnya Imam Samudra. Ya, di situ akidah mengajarkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Tertulis. Bayangkan. Disebutkannya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Sama tidak dengan kita? Sama. Tapi dalam tataran praktek, dalam tataran amaliyah, di situ berbeda. Dalam tataran pemahaman juga berbeda. Ya. Tulisannya saja sama. Tetapi memahaminya, mengamalkannya berbeda. Ya. Ini penting kita untuk perhatikan. Ya. Ketika kita melihat, mendengar seseorang berdakwah, perhatikan. Ya. Jangan silau dengan sebutan dia salafi. Dia lulusan dari Jamiah Islamiyah. Sebentar lulusan Jamiah Islamiyah banyak. Yang jaringan teroris pun banyak dari Jamiah Islamiyah. Nah, periksa dulu. Ya. Kemana ini rangkaiannya? Ya. Maka penting bagi kita agar agama kita selamat. Ya. Agar agama kita selamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing, melindungi kita semua, ya, dan menjadikan kita tetap istiqamah di atas al-haq. Ya. Sekali lagi saya ingatkan, mungkin pekan depan untuk jadwal saya, ya, saya tidak bisa hadir untuk menyampaikan, ya, kajian pada ba'da maghrib ini untuk Selasa dan Kamis, karena ada keperluan rapat asyariah, rapat para duat, para asatidzah di Temanggung. Ya, jadi saya mohon izin untuk tidak mengisi kajian. Ya, mungkin insya Allah Ustaz Mukhtar juga diundang, Ustaz Idral juga diundang. Jadi silakan. Ada yang berani tampil beda? Mau menggantikan? Tafadhol. Ya. Itu saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Ya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.